Pembelajaran pada hari ini yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Submateri pembahasannya ada 4. Yang pertama yaitu pengertian dari zat aditif, yang kedua contoh dari zat aditif, yang ketiga pengertian dari zat adiktif, dan yang keempat yaitu contoh dari zat adiktif. Yang pertama yaitu pengertian zat aditif. Zat aditif itu apa sih? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil. Nah, penambahan zat aditif ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Dan selain itu, penambahan zat aditif ini juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman, seperti penambahan protein, mineral, dan juga vitamin. Berdasarkan fungsinya, zat aditif ini dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan juga pengemulsi. Sedangkan berdasarkan asalnya, zat aditif ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu zat aditif alami dan juga zat aditif buatan. Yang pertama yaitu pewarna. Nah, pewarna ini bertujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Dan secara alami, masyarakat itu dapat memperoleh warna hijau dari suji atau pandan, atau warna merah dari stroberi. Yang kedua yaitu pemanis. Pemanis ini adalah bahan yang ditambahkan untuk menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Dan pemanis ini ada 2 jenis, yaitu pemanis alami dan juga pemanis buatan. Yang ketiga yaitu pengawet. Nah, pengawet ini bertujuan untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Dan bahan pengawet ini mencegah untuk tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut itu dapat dicegah. Misalnya pada fermentasi makanan dan juga minuman. Yang keempat yaitu penyedap. Penyedap ini digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Dan penyedap ini terdapat 2 jenis yaitu penyedap alami dan juga buatan. Penyedap alami itu contohnya ada garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, dan lain-lain. Sedangkan contoh penyedap buatan salah satunya yaitu monosodium glutamat atau MSG. Yang kelima yaitu pemberi aroma. Nah, ini bertujuan untuk agar makanan atau minuman itu dapat memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma ini dapat diperoleh dari ekstrak bahan alami seperti ekstrak buah nanas, buah anggur, minyak astiri, dan vanili. Yang keenam yaitu pengental. Nah, pengental ini bertujuan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga dapat membentuk kekentalan tertentu. Contohnya yaitu pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Yang ketujuh yaitu pengemulsi. Nah, ini tuh digunakan untuk mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan juga sebaliknya. Contohnya yaitu pada minyak dan air itu tidak dapat bercampur, sehingga bila ditambahkan sabun, maka keduanya itu dapat dicampur. Nah, sabun ini merupakan salah satu zat pengemulsi. Selanjutnya yaitu pengertian dari zat adiktif. Nah, zat adiktif ini adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi itu dapat menyebabkan ketergantungan. Sangat berbanding terbalik dengan zat aditif tadi ya. Zat adiktif ini biasanya dikonsumsi dalam bentuk kafein yang ada di kopi dan teine yang ada di dalam teh. Sehingga biasanya itu kan ada orang yang kalau kebiasaannya meminum kopi atau teh, lalu kemudian di suatu hari dia tidak minum kopi maupun teh, itu dia merasa pusing. Nah, hal itu dikarenakan orang tersebut itu sudah kecanduan terhadap kafein. Dan zat adiktif ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Yang pertama yaitu narkotika. Nah, narkotika ini merupakan obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan seperti menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan juga dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika ini juga dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1 yang sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya seperti heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2
ini dapat berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, seperti morfin, betadine, dan metadon. Narkotika golongan 3 ini merupakan berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, seperti pada kodein. Nah, sehingga penggunaan narkotika ini kan sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi, penyalahgunaan narkotika ini juga dapat merusak masa depan untuk generasi muda. Yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika ini adalah obat yang dapat mempengaruhi mental atau perilaku seseorang, seperti orang yang sulit tidur. Nah, jika dia meminum ini, maka dia akan tidurnya nyenyak. Psikotropika ini juga dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan 1 ini berpotensi sangat kuat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat, seperti pada ekstasi, LSD, dan STP. Psikotropika golongan 2 ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas untuk digunakan sebagai obat. Contohnya pada amfetamin, menfetamin, fenisikilidi, dan juga Ritalin. Psikotropika golongan 3 ini berpotensi sedang yang dapat menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Psikotropika golongan 4 ini berpotensi ringan yang dapat menyebabkan ketergantungan dan sangat luas untuk digunakan sebagai obat. Contohnya diazepam, clobazam, phenobarbital, barbital, clorazepam, dan juga nitrazepam. Nah, untuk yang terakhir yaitu zat psikoaktif lainnya. Contoh zat psiko selain narkotika dan psikotropika itu seperti alkohol, nikotin, dan juga kafein. Dan jenis alkohol yang paling banyak digunakan yaitu etanol. Karena etanol ini tuh dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Alhamdulillah, untuk materi tentang zat aditif dan zat adiktif sudah selesai. Selanjutnya yaitu silahkan untuk mengerjakan soal latihan yang sudah disiapkan dan disediakan di link ini. Selain itu, agar kalian semakin paham terhadap materi ini, silahkan untuk menonton video yang sudah Ibu siapkan di link YouTube yang sudah Ibu cantumkan di sini ya. Selamat menonton dan selamat mengerjakan. Semangat semua anak-anakku.